Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan hari ini juga saya mengucapkan selamat Hari Bumi buat kita semua. Yang pada hari ini tanggal 22 April adalah peringatan Hari Bumi, di mana kita diingatkan tentang bumi kita yang harus juga senantiasa boleh kita pelihara, boleh kita jaga untuk kebutuhan dan kepentingan kita bersama-sama. Nah, hari ini kembali bersama-sama pada hari Rabu ini kita akan belajar akan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu. Kami menyerahkan seluruh kami yang saat ini datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hadir memberkati kami semua lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama, sehingga kami tetap dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh keyakinan iman bahwa Tuhan hadir di dalamnya dan akan memberkati kami semua. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat dan Sabda Guna Krida diambil dari kitab Keluaran, masih di dalam bagian dari kisah keluarnya bangsa Israel. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 akan menjadi dasar renungan kita pada saat ini. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 menyatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Ibu bapak saudara, jemaat Tuhan, orang Kristen itu biasa dikenal sebagai orang beragama yang tidak lepas dari nyanyian. Orang seringkali melihat dan juga seringkali berkomentar bahwa orang Kristen itu apapun yang terjadi, apapun situasi dan kondisi yang dialami, baik suka maupun duka, baik itu susah maupun senang, ataupun gagal maupun berhasil, tidak pernah lepas dari yang namanya nyanyian. Bernyanyi. Memang kita tahu bahwa setiap nyanyian-nyanyian itu punya arti, punya makna. Karena memang setiap nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu diciptakan juga dengan berbagai macam latar belakangnya. Salah satunya kalau kita pernah dengar lagu Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Itu bagian dari Kidung Jemaat nomor 26. Sebuah lagu yang dituliskan atau diciptakan oleh seorang penulis lagu yang mungkin kita kenal. Beberapa waktu lalu dalam sebuah renungan juga saya sebutkan namanya, yaitu Fanny Crosby. Bapak Ibu pernah dengar kisah Fanny Crosby, seorang penulis lagu yang luar biasa, menuliskan ribuan lagu, dan ternyata kondisi hidupnya atau kondisi fisiknya itu tidak sempurna menurut ukuran kita. Dia mengalami kebutaan. Nah, lagu itu diciptakan oleh Fanny Crosby, didasari oleh kisah firman Tuhan dalam Alkitab yang dicatat di dalam 3 Injil, yaitu Matius, Markus maupun Lukas. Kisah tentang Yesus menyembuhkan orang buta Yeriko. Sebuah kisah yang ingin
menyampaikan bagaimana Yesus pada saat itu menyembuhkan orang buta yang merasa tidak ada orang yang mencoba untuk memperhatikan mereka. Jadi lagu itu dituliskan Fanny Crosby didasari dengan peristiwa itu, dengan ayat-ayat itu, dengan kisah itu, sehingga terciptalah lagu Mampirlah Dengar Doaku. Nah, banyak lagi lagu-lagu yang diciptakan, lagu-lagu rohani yang diciptakan dengan latar belakang, dengan tujuan, dengan makna yang berbeda-beda. Dan ini juga yang juga melatar belakangi gereja untuk juga senantiasa memilih lagu-lagu dalam ibadah dengan tidak sembarangan. Setiap lagu-lagu yang dipilih dalam ibadah pasti akan dipilih sesuai dengan tema, sesuai dengan tujuan dari firman Tuhan yang ingin disampaikan. Sehingga lagu itu menjadi bagian dari sebuah ibadah yang tidak terpisahkan. Sehingga lagu bisa menopang juga makna dari firman Tuhan, pesan Tuhan yang ingin disampaikan. Tapi kembali, bahwa memang saya mau katakan, mengingatkan kita kembali, kita semua orang Kristen ini nggak bisa lepas dari menyanyi. Nggak bisa lepas dari memuji Tuhan. Nah, Alkitab pun mencatat begitu banyak pujian, nyanyian-nyanyian pujian yang disampaikan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mungkin salah satu nyanyian pujian yang sangat dikenal, nyanyian pujian yang disebut sebagai Magnificat, nyanyian pujian Maria saat berjumpa dengan Yesus. Dan banyak lagi. Termasuk salah satunya yang dituliskan di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 1-21 ini. Kita lihat bersama-sama, perikop ini bercerita tentang nyanyian pujian Musa dan Miriam. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya nyanyian pujian dicatat di dalam Alkitab. Artinya pertama kali orang Israel menyanyi memuji Tuhan secara bersama-sama. Ya, mungkin boleh dikatakan dari penafsiran itu, ini adalah nyanyian pertama yang diungkapkan, yang diucapkan oleh umat Tuhan pada saat itu. Nah, nyanyian dari Musa dan juga Miriam ini adalah sebuah nyanyian dengan sebuah makna, dengan sebuah arti, dengan sebuah tujuan bahwa mereka menyanyi untuk memuji Tuhan yang sudah menyatakan kuasanya kepada orang Israel. Kita lihat ini tidak lepas dari bagaimana orang Israel dikatakan bisa akhirnya bebas dari kejaran Firaun. Dan ini juga membuktikan bahwa akhirnya orang Israel bisa terbebaskan dari Mesir, dari perbudakan, sehingga mereka bisa menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, menuju ke tempat yang lebih baik yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi dari sini, dari nyanyian ini, ada makna yang ingin disampaikan bahwa umat Tuhan pada saat itu merasakan betul sebagai orang-orang yang sudah menerima dan merasakan kuasa Tuhan. Mereka memuji Tuhan, mereka berterima kasih kepada Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka. Pertanyaannya buat kita sekarang, kita semua pasti juga merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita sudah memuji Tuhan dalam kehidupan kita akan kasih dan kuasa Tuhan yang dinyatakan itu? Jangan-jangan kita seperti kisah Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Bapak Ibu pernah ingat kisah ini? Saya beberapa kali menceritakan ini kembali. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, dan ternyata hanya 1 orang yang kembali berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jangan-jangan ini gambaran kehidupan kita yang seringkali hanya melihat keadaan yang baik saja, melihat sesuatu menurut ukuran kita, sehingga saat Tuhan pun menyatakan kuasanya, kasihnya kepada kita, kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu diingatkan kepada kita semua. Lewat firman Tuhan hari ini diingatkan bahwa kuasa Tuhan besar. Kuasa Tuhan mampu mengalahkan apapun. Dan kuasa itulah yang akan Tuhan juga nyatakan dalam kehidupan, dan juga mungkin sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita.
Dan yang kedua, pesan Tuhan buat kita adalah sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, mari kita juga berterima kasih kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan bernyanyi buat Tuhan, dan bahkan juga dengan menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang namanya bersyukur, berterima kasih, bukan cuma sekedar dengan ibadah, dengan lagu, dengan nyanyian. Tapi Tuhan juga ingin dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, orang-orang yang sudah disertai Tuhan, mari kita juga senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Mau senantiasa melaksanakan kehendak Tuhan. Sehingga kita juga bisa tunjukkan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita semua. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya buat kita. Hari-hari kita bisa lewati untuk bisa menjalani kehidupan kita meskipun ada tantangan dan pergumulan, tapi Tuhan mampukan kita bertahan dan menghadapi semua. Itu karena kasih dan kuasa Tuhan buat kita. Mereka tadi mari bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk terus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Terus mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kita pun bisa terus akan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Lewat firman-Mu kami diingatkan kembali akan besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kami yang Tuhan sudah nyatakan. Dan biarlah kami juga belajar untuk terus bersyukur, berterima kasih lewat puji-pujian, bahkan juga melalui kehidupan kami yang kami persembahkan untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan mampukan kami mohon juga Tuhan kuatkan kami, agar setiap kami anak-anak Tuhan mampu terus bersyukur, mampu juga untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kembali kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi. Bahkan Engkau juga tahu rencana-rencana kehidupan kami. Kami semua percayakan kehidupan kami ini hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah sumber hidup kami. Tuhan yang akan terus memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau juga terus memberkati dan menyertai hidup kami. Bahkan juga kami senantiasa berdoa bagi persekutuan kami, gereja Tuhan, yang meskipun pada saat ini masih belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi biarlah persekutuan kami dengan Tuhan dan sesama tetap terjalin dalam berbagai macam media yang harus kami jalani saat ini. Kami juga doakan buat bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati mereka semua, juga terkhusus para tenaga medis, Tuhan memberkati mereka semua. Sehingga mereka juga bisa terus menjalankan kegiatan aktivitas tugas mereka, sehingga mereka juga bisa membantu bersama-sama kami untuk juga bisa berkontribusi di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 ini. Sehingga suasana, sehingga kondisi bisa semakin hari semakin lebih baik dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk memberkati semua kami, semua orang yang saat ini juga mempersembahkan dirinya untuk membantu orang lain. Tuhan juga pakai setiap kami juga untuk senantiasa menopang mendukung orang lain. Sehingga kami juga tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami perserahkan semua doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan memberkati kami, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami berserah diri hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan berkati.